Halo sobat perkebunan semuanya. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang panen komoditi kelapa sawit. Oke. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Daniel Erik Sonasi. Saya adalah mahasiswa aktif Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan perkebunan. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang pemanenan kelapa sawit. Sebelum itu, sumber yang saya dapat dalam video ini dari Permentan nomor 113 tahun 2013 dan dari jurnal-jurnal internasional yang telah terverifikasi. Oke, apa itu sih panen? Panen adalah pemotongan tandan buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang sudah matang. Panen merupakan salah satu bagian produksi di perkebunan kelapa sawit yang menghubungkan kebun dan pabrik karena melepaskan buah dari pohon serta mengangkut hasil ke PKS. Proses panen kelapa sawit meliputi pekerjaan pemotongan tandan buah yang matang, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, dan pengangkutan buah ke tempat pengumpulan hasil atau ke PKS. Seperti yang kita tahu, pemanenan kelapa sawit adalah faktor yang penting dalam mencapai produktivitas tanaman kelapa sawit yang menghasilkan. Pengolahan tanaman yang sudah baku atau standar dan produksi di pohon tinggi tidak akan ada artinya jika panen tidak dilaksanakan secara optimal. Karena tujuan dari pemanenan adalah untuk memanen seluruh buah matang dengan mutu yang baik secara konsisten sehingga diperoleh produksi CPO per hektar yang tinggi dan mutu minyak dan inti sawit yang maksimal. Jadi panen ini adalah salah satu proses penting dalam suatu pemeliharaan atau produktivitas kelapa sawit. Karena jika tidak ada pemanen, maka tidak ada hasil yang akan kita dapat. Oke, selanjutnya seperti apa sih panen yang baik atau kriteria buah yang baik? Jadi kriteria panen yang baik yang pertama dilihat dari kematangan buah. Kematangan buah adalah aspek yang berpengaruh paling menonjol terhadap kualitas dan kuantitas dari sebuah minyak kelapa sawit. Buah tepat matang diartikan sebagai buah yang kondisinya memberikan kuantitas dan kualitas yang maksimal. Adapun beberapa ciri-ciri buah yang matang adalah yang pertama itu, untuk tiap 1 kilo buah tandan kelapa sawit terdapat satu berondolan yang terlepas di TPH, yang bukan berondolan yang terkelopek atau terpotong akibat egreg atau pemotongan, melainkan itu terjadi karena alami, karena buah yang sudah matang dari pohon. Yang kedua itu dari warna kelapa sawit tersebut, buah kelapa sawit tersebut. Buah kelapa sawit dikatakan matang itu berwarna orange kejingga-jinggaan, dan jika dibelah warna buah tersebut sudah menjadi warna orange yang mengandung banyak rendamen minyak. Selanjutnya, sebelum memotong buah, dan selanjutnya adalah proses pemotongan buah. Yang kita lakukan adalah proses pemotongan buah. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat panen. Yang pertama adalah ada yang dinamakan alat panen itu egreg. Egreg merupakan alat panen pemotong buah yang pokok yang sudah tinggi, yang memiliki ketinggian 5 meter ke atas. Egreg ini digunakan untuk memotong buah tinggi sehingga proses pemanenan itu lebih mudah, tidak dipanjat naik ke atas karena sudah dipotong dari bawah.
Selanjutnya itu ada dodos. Dodos adalah alat panen untuk tanaman rendah seperti umur di bawah 8 tahun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pemotongan, karena jika pada usia tersebut kita melakukan pemanenan menggunakan egrek, kita akan mengalami kesulitan karena pada egrek tersebut memiliki tangkai yang panjang. Yang kedua adalah tojok. Tojok ini digunakan untuk mengangkat atau memindahkan buah ke angkong. Selain itu, tojok ini juga berfungsi untuk menyusun, menjadi alat penyusun buat TBS di TPH. Dan selanjutnya adalah ada parang. Parang ini digunakan untuk memotong pelepah yang baik, pelepah yang disusun, yang dikatakan baik itu dipotong menjadi 2 dan disusun di pinggiran atau di gawangan mati. Dan alat selanjutnya adalah kapa. Kapa ini bertujuan untuk memotong tangkai tandan buah. Pemotongan ini dilakukan agar saat proses pemasakan di PKS rendemen tidak dihisap oleh tandan tersebut. Yang selanjutnya adalah ada angkong sebagai alat pengangkut tandan buah segar ke TPH, dan goni untuk mengumpulkan bondol-bondol yang sudah terjatuh. Oke, selanjutnya adalah alat pelindung diri. Untuk memastikan keamanan dalam pemanen kelapa sawit, dalam peraturan Permentan sudah ditetapkan bahwa ada beberapa APD yang harus digunakan saat pemanenan. Yang pertama itu adalah helm. Helm ini bertujuan untuk melindungi kepala kita dari benturan-benturan, dari ketimpaan tandan buah ataupun dari pelepah kelapa sawit. Selain itu, helm juga bertujuan untuk melindungi kita dari panas, terik sinar matahari. Yang kedua ada sarung tangan. Sarung tangan ini bertujuan agar saat kita memegang dodos atau egrek, cengkeraman kita itu lebih tajam. Dan selanjutnya ada sepatu boot. Sepatu boot ini bertujuan untuk melindungi kaki kita dari benda-benda tajam, serangga ataupun hewan seperti ular, kalajengking, sehingga melindungi kaki kita dari ancaman yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya kacamata. Kacamata ini melindungi kita saat kita melakukan pemanenan pada pohon yang tinggi. Debu-debu yang ada dari atas pokok kelapa sawit tidak terkena pada mata kita, sehingga mata kita terjaga dari benda-benda asing seperti debu, ranting-ranting kecil, dan partikel-partikel yang dapat mengganggu atau mengancam mata kita. Selanjutnya ada sarung egrek. Sarung egrek ini berfungsi sangat penting karena banyak sudah kejadian bahwa saat sarung egrek ini tidak digunakan, egrek ini dapat melukai bahkan mencelakakan orang lain. Contohnya ada beberapa kasus di perkebunan karena tidak menggunakan pelindung atau sarung egrek ini, salah satu kepala dari pekerja di satu perkebunan itu terlepas. Selain itu, jika tidak menggunakan sarung ini, saat kecantol atau terkena dahan atau pohon kelapa sawit, kita dapat tertarik sehingga mencelakakan diri kita. Jadi sarung egrek ini sangat penting untuk safety atau keamanan saat kita membawa egrek tersebut. Selanjutnya adalah seragam panen atau pakaian panen. Ini
biasanya menggunakan lengan panjang untuk menghindari kita dari gigitan serangga, dari panas, ataupun dari partikel-partikel yang dapat menyerang kita. Nah, setelah kita tahu apa saja alat-alat yang perlu kita gunakan saat pemanenan, selanjutnya kita belajar tentang standar panen atau sabta panen. Ada beberapa yang diperhatikan dalam sabta panen ini. Yang pertama adalah buah matang harus dipanen semuanya. Kenapa harus dipanen semuanya? Yang pertama, jika tidak dipanen maka akan terjadi pembusukan sehingga dapat merangsang jamur terhadap pohon-pohon yang di sekitar dan pada buah yang ada pada tanaman kelapa sawit. Jika tidak dipanen semuanya, hama juga dapat berdatangan seperti hama tikus yang dapat menyerang buah-buah yang lain. Oleh sebab itu, pentingnya memotong semua buah yang sudah matang. Yang kedua adalah dilarang memotong buah mentah. Kenapa dilarang? Kita tahulah kalau buah mentah itu nggak ada gunanya. Oleh sebab itu, janganlah memotong buah yang mentah. Selain tidak ada gunanya atau untungnya, hal ini hanya akan mengakibatkan kerugian. Yang pertama, rendemen tidak ada, buah-buah yang lain juga dapat merusak atau dirusak karena penyerbukan atau pemasangan yang tidak optimal. Oleh sebab itu, jauhi atau janganlah memotong buah yang mentah. Yang kedua, ada berondolan yang dikutip semua. Berondolan adalah sumber minyak terbesar dalam suatu kelapa sawit, karena pada berondolan ini kandungan atau rendemen yang dimiliki dapat hingga sampai 20%. Oleh sebab itu diusahakan agar semua berondolan yang berserakan agar dikutip, karena itu adalah buah yang sangat bermutu. Dan ada juga kerugian jika kita tidak mengutip berondolan. Yang pertama itu, berondolan akan menjadi gulma, karena jika dibiarkan di tempat, di lahan atau di TPH, berondolan ini kan tumbuh menjadi tumbuhan sawit sehingga dapat mengganggu pertumbuhan kelapa sawit yang lain, karena ada kompetisi unsur hara di lahan tersebut. Selain itu, jika berondolan tidak dikutip dan lengket pada kelapa sawit, di pohon kelapa sawit, itu juga akan mengganggu pada pertumbuhan tanaman. Saat kita pemanenan juga terganggu, dan itu dapat memicu menjadi sarangnya tikus. Oleh sebab itu, pengutipan berondolan itu penting untuk memastikan kualitas yang bagus dan mencegah gulma. Yang selanjutnya adalah penyusunan buah di TPH. Penyusunan buah di TPH ini bertujuan agar saat pengangkutan atau pengumpulan buah kelapa sawit yang akan dibawa ke PKS itu lebih mudah dan kelihatan rapi. Buah disusun sesuai dengan ukurannya agar kelihatan rapi. Yang selanjutnya adalah pelepah disusun rapi di gawangan mati. Nah, pelepah ini memiliki peran penting juga kalau kita menyusunnya dengan rapi. Yang pertama adalah estetika, lahan kita akan terlihat lebih rapi dan enak dipandang. Yang kedua adalah jika pelepah ini sudah membusuk, itu juga menjadi
sumber unsur hara bagi tanaman kelapa sawit yang ada di tempat yang ada di lokasi tersebut. Yang selanjutnya, jika kita tidak menyusun dengan rapi pelepah kelapa sawit, duri-duri yang ada di pelepah tersebut dapat melukai kita. Oleh sebab itu, pelepah harus disusun rapi di gawan mati. Yang keempat adalah administrasi yang diisi dengan tepat waktu. Administrasi ini sangat penting untuk membuktikan bahwa kita sudah memanen apa yang kita panen, berat, siapa yang memanen, dan di mana tempat kita memanen. Administrasi ini penting agar semua buah yang masuk ke PKS sesuai dengan manajemen yang sudah ditentukan. Ada beberapa alat administrasi panen yang digunakan di perkebunan. Ada yang sudah menggunakan aplikasi yang sudah dibuat, ada juga yang masih mencatat dengan buku. Administrasi ini harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan yang diserahkan ke PKS, agar tidak ada penipuan atau pemalsuan data. Karena kita menjadi seorang asisten, jika mengalami hal tersebut, kita akan dianggap kurang teliti dalam saat pemanenan. Saat administrasi ini juga dilakukan penulisan buah pada setiap tandan buah yang dengan tulisan nama pemanen, nomor panen, dan siapa pemanennya, agar dari perusahaan tersebut mengetahui bagaimana kualitas si pemanen saat bekerja. Baik, selanjutnya adalah rotasi panen. Rotasi panen adalah arah atau perputaran panen pada pemanen kelapa sawit. Rotasi panen ini bertujuan agar tidak ada buah yang terlewat matang. Biasanya rotasi panen ini dilakukan tergantung pada ancak pemanen ataupun jenis ancak yang dilakukan. Adapun jenis ancak yang ada pada rotasi panen itu, yang pertama adalah ancak giring. Ancak giring adalah setiap pemanen diberikan ancak panen 1 atau 2 baris tanaman dan digiring bersama-sama. Pembagian areal dapat berubah sesuai dengan kondisi kerapatan. Yang kedua adalah ancak tetap. Ancak tetap adalah lokasi pemanen yang diberikan setiap pemanen pada rotasinya. Jadi seorang pemanen ini akan memanen sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan bagi pemanen tersebut. Dia bertanggung jawab terhadap blok yang akan dia panen setiap perputaran rotasi panen tersebut. Yang ketiga ada ancak giring tetap permandoran. Ini adalah ancak dari kombinasi dari kedua ancak panen tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana sih proses dari pemanenan sampai TBS dibawa ke PKS. Saksikan video ini. Sejak tahun 2006, Indonesia menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, melampaui Malaysia. Bahkan, luas area perkebunan kelapa sawit di tanah air selama 2017 hingga 2021 mengalami tren peningkatan. Kementerian Pertanian mencatat pada tahun 2021,
luas perkebunan kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektar. Walau begitu, mungkin kita tidak perlu begitu berbangga, karena pada kenyataannya, mayoritas perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh Singapura dan Malaysia. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, perkebunan kelapa sawit dimiliki swasta hingga 55,8% atau 8,42 juta hektar. Sisanya dimiliki oleh perkebunan rakyat 40,34% atau 6,08 juta hektar dan perkebunan besar negara hanya 3,84% atau 579,6 ribu hektar. Seperti biasa, rekayasa teknologi akan berfokus pada proses pertaniannya. Pada liputan kali ini kita akan mengambil beberapa sampel pertanian di Indonesia dan Malaysia, dan juga beberapa negara penghasil kelapa sawit lainnya. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menghasilkan minyak makanan, minyak industri, maupun bahan bakar biodiesel. Kelapa sawit menghasilkan produk yang dapat dipasarkan secara internasional, salah satunya adalah CPO atau Crude Palm Oil. Pentingnya peran kelapa sawit dalam perekonomian negara membuat banyak negara yang meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit. Secara garis besar, proses perkebunan kelapa sawit meliputi kegiatan pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan panen tandan buah segar. Pada kegiatan tersebut ada kemungkinan timbul dampak negatif terhadap lingkungan, terutama saat pembukaan lahan dan pemeliharaan tanaman. Proses perkebunan kelapa sawit dimulai dari perencanaan dan proses pembukaan lahan atau land clearing. Ada dua metode yang umum digunakan dalam pembukaan lahan perkebunan. Pertama, metode mekanis, di mana melibatkan alat berat untuk meratakan dan menyusun settingan blok area. Kemudian metode kedua yaitu dengan cara pembakaran, di mana metode ini dilarang secara undang-undang namun memiliki keuntungan biaya yang lebih murah. Walau begitu, pembukaan lahan dengan dibakar sering menimbulkan bencana dan tidak terkendali, sehingga menjadi masalah terhadap dampak lingkungan. Tahapan pembukaan lahan dengan cara mekanis umumnya dilakukan dengan traktor, dengan beberapa tahapan. Membabat rintisan, menebang pohon yang besar maupun yang kecil, membuat pancang jalur yang dibuat menurut arah antara barisan tanaman yang dimaksudkan untuk memudahkan pembersihan jalur tanaman. Inilah gambaran setelah tahapan land clearing selesai. Selanjutnya adalah pembibitan. Dalam proses pembibitan kelapa sawit umumnya menggunakan metode 2 tahap. Sebelumnya, petani akan membeli biji sawit yang berkecambah dari produksi yang bersertifikat untuk menjamin masa depan perkebunan untuk 25 tahun mendatang. Tahap pertama dalam sistem pembibitan ini adalah menanam kecambah kelapa sawit pada baby polybag.
pekerja mempersiapkan media tanam untuk kecambah kelapa sawit. Media tanam yang digunakan harus subur, gembur, dan bebas hama penyakit. Media tanah dapat berupa campuran tanah, di mana lapisan atas berisi tanah, kemudian pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Pekerja mengisikan media pada baby polybag sampai ketinggian 1 cm di bawah bibir polybag. Pekerja kemudian menata rapih baby polybag pada bedengan dengan lebar 10 hingga 12 baby polybag, serta panjang menyesuaikan lahan yang digunakan. Pemeliharaan bibit pada baby polybag meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan hama penyakit. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari atau tergantung kondisi dengan volume air yang cukup. Pemupukan dan pembibitan awal dilakukan dengan pupuk organik cair kelapa sawit, 2 gelas per tangki dengan interval seminggu sekali. Persiapan media tanam pembibitan utama. Media tanam utama adalah campuran tanah lapisan atas, pasir, dan granul bioorganik dengan perbandingan 2:1:1. Setelah semua polybag besar berisi media tanam dan diatur dengan jarak 80 hingga 90 cm, pekerja akan melubangi bagian tengah untuk memasukkan atau memindahkan bibit kelapa sawit ke dalam polybag yang lebih besar. Proses transplanting dilakukan pada pagi atau sore hari agar bibit terhindar dari layu akibat dari terik matahari. Pemeliharaan pembibitan utama meliputi penyiraman, pemupukan, dan pencegahan hama penyakit. Penyiraman dapat dilakukan secara konvensional atau menggunakan sistem pipa sprinkle. Bibit dipelihara hingga umur 9 sampai 12 bulan, tergantung dari kesiapan lahan. Hal yang tidak kalah penting adalah seleksi bibit, di mana harus tetap dilakukan 2 bulan sekali. Seleksi bibit ini meliputi sortir bibit yang tumbuhnya abnormal maupun yang terserang hama penyakit. Bibit yang kurang baik akan diberi tanda merah dan segera dimusnahkan. Dengan adanya seleksi bibit yang terus-menerus, akan didapatkan bibit-bibit terbaik yang siap tanam. Setelah musim tanam tiba, bibit-bibit ini akan diangkut menuju ladang perkebunan kelapa sawit yang baru. Empat minggu sebelumnya, pekerja membuat lubang tanam besar untuk meletakkan bibit kelapa sawit. Ukuran lubang tanam besar ini adalah 3x3 x 1 meter dan diisi dengan TKKS. Setelah itu dicampurkan merata dengan tanah bekas galian. Kemudian diakhiri pekerja memasukkan bibit kelapa sawit dan memadatkan tanah sehingga pohon tidak goyang. Setelah proses penanaman, langkah selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Seperti komoditas perkebunan lainnya, pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawit menjadi optimal. Ada 3 proses pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit: penyulaman dan penjarangan. Jika terdapat bibit yang memiliki pertumbuhan tidak normal, terkena penyakit atau bahkan mati, maka bibit sawit tersebut harus disulam. Penyulaman dilakukan ketika bibit berumur 10 hingga 14 bulan.
Selanjutnya adalah penyiangan dan penunasan. Penyiangan yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat mengambil nutrisi dan makanan pokok tanaman kelapa sawit. Kegiatan selanjutnya adalah penunasan, yang bertujuan untuk mempertahankan struktur pohon kelapa sawit, membersihkan tanaman, dan meningkatkan produktivitas. Dan perawatan yang terakhir adalah pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan pada tanaman sawit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang baik agar budidaya kelapa sawit dapat maksimal. Panen tandan buah segar. Proses kegiatan pemanenan TBS meliputi pemotongan tandan dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Kegiatan pemanenan dimulai di mana pekerja memotong tandan buah sawit yang sudah matang. Kemudian mengumpulkannya yang selanjutnya akan diangkut menggunakan truk pengangkut maupun troli gantung pada area perkebunan yang lebih kecil. Tandan-tandan kelapa sawit ini selanjutnya akan dibawa ke pabrik pengolahan. Untuk proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng kemasan akan dibahas pada video selanjutnya. Baik, kita sudah belajar tentang banyaknya akte panen, kriteria panen, prosesi panen, manajemen panen. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah dalam suatu pemanenan kelapa sawit harus sesuai dengan kriteria panen. Nah, karena kita sudah belajar tadi bahwa jika panen tidak sesuai dengan kriterianya, maka minyak atau CPO yang kita hasilkan akan berkurang. Yang kedua adalah alat yang digunakan harus dalam kondisi baik, tajam, dan terawat. Alat yang baik membantu satu pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisiensi, dan pemanen pun juga lebih sigap saat bekerja karena alat dan kondisi alat yang baik. Yang ketiga adalah setiap pekerjaan pemanen harus dilengkapi dengan APD yang lengkap. APD ini yang kita pelajari juga tadi sudah bertujuan untuk melindungi setiap bagian tubuh dari pemanen agar tetap terlindungi dan safety dari segala ancaman yang ada di suatu perkebunan kelapa sawit. Nah, yang seperti saya bilang tadi, semua hal yang kita pelajari ini tadi memiliki pedoman dari aturan Permentan nomor 131 tahun 2013 dan juga dari jurnal-jurnal yang ada. Baik, itulah dari kesimpulan dari video kita kali ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya ataupun ada yang belum saya sampaikan, dapat di komentar. Terima kasih. Bye-bye.